Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pernahkah Anda menyimak video seperti ini? Di thumbnail atau sampul videonya disebutkan, jangan baca surah Kulhu saat sholat subuh, Anda akan rugi. Benarkah kalau kita sholat subuh hanya membaca surah Kulhu, sehabis membaca surah Al-Fatihah kita akan rugi? Apa benar kita tak boleh membaca surah Kulhu ketika sholat subuh karena termasuk surah-surah pendek? Haruskah kita hanya membaca surah-surah yang panjang? Dan bagaimana kalau tidak hafal? Nah, para sahabat, pada video kali ini kita akan membahas boleh tidaknya atau rugi tidaknya membaca surah Kulhu ketika sholat subuh. Maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir. Sebelumnya mari berdoa kepada Allah dan aminkan doa ini dengan menuliskannya di kolom komentar. Allahumma, ya Allah, kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Kami mohon sehatkanlah badan kami, kuatkanlah jiwa raga kami, cukupkan kami dengan rezeki berkah melimpah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh solehah. Berikan kekuatan pada kami dalam ibadah, kelak kami husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan neraka, dan kami termasuk ahli surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, insya Allah kita akan membahas pertama, hukum membaca surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat. Yang kedua, hukum membaca surah Kulhu ketika sholat subuh. Dan yang ketiga, surah yang dianjurkan dibaca saat sholat subuh. Baik, yang pertama, hukum membaca surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat. Para ulama sepakat bahwa hukum membaca surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat hukumnya sunnah. Para ulama juga menyebutkan bacaan minimal yang diperbolehkan. Di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah juz 1 halaman 229 hingga 230 juga dijelaskan sebagai berikut. Faqad ittafaqash Syafi'iyyatu wal Malikiyyatu ala annahu yuktafa bi qiraati suratin shaghiratin au ayatin au ba'di ayatin. Para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki telah sepakat bahwa setelah membaca surah Al-Fatihah dianggap cukup memenuhi kesunahan dengan membaca satu surah pendek atau satu ayat atau bahkan separuh ayat. Famata ata bihadza ba'dal fatihati faqad hasala aslus sunnah. Jika telah membaca seperti yang disebutkan tadi setelah membaca surah Al-Fatihah, maka telah mendapatkan kesunahan. Dengan demikian dalam semua ibadah sholat termasuk dalam sholat subuh kita boleh membaca surah-surah pendek termasuk surah Kulhu. Sholatnya tetap sah dan bacaan surah Kulhu yang dibaca tetap mendapatkan pahala. Yang kedua, hukum membaca surah Kulhu ketika sholat subuh.
Dengan memperhatikan penjelasan para ulama yang kita sebutkan tadi, maka kita boleh membaca surah apapun saat sholat, khususnya sholat subuh. Bahkan surah apapun termasuk surah kulhu, hukumnya sunnah membacanya. Sholat subuh memang disaksikan para malaikat, sehingga para ulama menganjurkan membaca surah yang agak panjang. Namun bagi yang tak mampu, dia boleh membaca surah apapun sesuai kemampuannya. Nah, surah kulhu meskipun pendek tapi dahsyat sekali keutamaannya. Membacanya sebanyak 1 kali saja pahalanya sama dengan pahala membaca seperti ke Al-Quran, yaitu 10 juz. Membacanya 10 kali dibangunkan istana di surga. Bagaimana mungkin disebut-sebut rugi membaca surah kulhu ketika sholat subuh, kalau demikian hebatnya keutamaan surah kulhu? Maka yakinlah yang suka baca kulhu ketika sholat subuh dijamin tidak akan rugi, tapi malah dapat banyak pahala. Yang ketiga, surah yang dianjurkan dibaca saat sholat subuh. Setidaknya ada 2 surah pilihan yang dibaca Rasulullah ketika menunaikan sholat subuh, yaitu surah Qaf dan surah At-Takwir. Surah Qaf ada 45 ayat. Di dalam mushaf Al-Quran ada sekitar 3 halaman. Sedangkan surah At-Takwir lebih pendek, hanya 29 ayat dan 1 halaman saja. Nah, bagi yang hafal surah-surah ini sangat utama ketika sholat subuh membacanya, meskipun tidak wajib. Namun bagi yang tidak hafal, boleh membaca surah-surah yang lain, termasuk surah kulhu, termasuk surah-surah pendek seperti surah kulhu. Demikian para sahabat, kita boleh membaca surah kulhu saat sholat subuh dan yakin tidak akan rugi. Sebab keutamaan surah kulhu amatlah dahsyat, baik dibaca saat sholat maupun di luar sholat. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.